Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Frenando Putra dengan NIM 230111906 kelas PAI semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi perbandingan agama tentang sejarah agama Kristen dan pakar agama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Frenando Putra, NIM-nya 106. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul agama Kristen yang pertama ini. Nah, agama ini bila mana dilihat dari segi latar belakang sejarahnya, maka termasuk agama wahyu karena membawanya adalah Rasul Allah yang bernama Isa yang dipercayai kebenarannya oleh agama Islam. Tugas Nabi Isa sebagai utusan Allah ialah menyampaikan wahyu dari Allah kepada bangsa Israel. Agama Kristen yang kita lihat pada masa sekarang ini tersebar luas di negara-negara barat dan lain-lainnya. Berawal dari ajaran Nabi Isa alaihissalam yang telah dirubah demikian jauhnya dari pokoknya yang asli oleh penganut-penganutnya. Nabi Isa alaihissalam lahir dalam kalangan bangsa Yahudi yang merupakan putra dari seseorang wanita termasyhur kesuciannya, yaitu Siti Maryam binti Imron, seseorang imam besar Baitul Muqaddas. Nabi Isa alaihissalam ini diutus Tuhan ke tengah-tengah bangsa Israel guna menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Karena pada masa itu bangsa Israel sudah amat rusak akhlaknya dan imannya, berbelok dari pengajaran Taurat yang ditinggalkan Nabi Musa untuk mereka. Sikap tamak, rakus, dan sombong ditentang oleh ajaran Al-Masih dengan sikap rendah hati, mencintai sesama manusia, dan juga diajarkan lagi agar mereka mempercayai akhirat. Nabi Isa juga menyerukan agar mereka tidak terlalu membenci dunia, menjauhi kemegahan dunia dan harta, agar mereka menyayangi musuh sendiri dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Semua itu pahit bagi bangsa Yahudi. Sebab itulah sebagian besar bangsa Yahudi menentang ajaran Nabi Isa. Namun ada juga golongan yang mengikuti Nabi Isa seperti halnya golongan Hawariyun. Ya, saya akan melanjutkan tentang kepercayaannya umat Kristen. Sebenarnya pengajaran yang asli dari Nabi Isa ialah tauhid yang suci, yaitu menuhankan Allah yang Maha Esa seperti kepercayaannya dalam seluruh agama samawi dan telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Namun oleh orang-orang Nasrani, agama tauhid diubah menjadi agama Trinitas yang bertuhankan tiga, menuhankan Nabi Isa dan Ruhul Kudus di samping Allah SWT. Mereka ambil dari kemusyrikan Yunani dan Romawi serta dari pengajaran Trimurti, agama Mesir kuno dan Brahma. Sebagaimana bukti agama yang diajarkan Nabi Isa itu adalah tauhid, masih terdapat dalam perjanjian baru yang diriwayatkan oleh Yahya pada Injil Yahya FS 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka itu mengenal Engkau, Allah yang Maha Esa dan benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Dalam kata-katanya itu Nabi Isa menjelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan dirinya adalah utusannya Gusti Allah. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan Nasrani, Masehi, dan Kristen. Nasrani artinya orang yang dibangsakan kepada negeri Nazaret. Yang dimaksud dengan nama ini ialah Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari Nazaret atau Nasirah. Orang-orang Nasrani artinya orang-orang yang mengikuti pengajaran dari Nabi Isa yang lahir di Nazaret. Kemudian Masehi berasal dari kata-kata Masih yang artinya menurut bahasa Ibrani dan bahasa Arab yaitu yang diurapi atau disiram kepalanya. Hal ini karena Nabi Isa sebelum menjadi nabi telah dimandikan dan disiram kepalanya oleh Nabi Yahya yang disebut oleh orang Kristen Yahya Pembaptis. Menurut keterangan orang-orang di zaman itu bahwa siapa yang akan menjadi raja akan dimandikan di sungai Yordan oleh Nabi Yahya. Akan tetapi orang Nasrani pada zaman belakang memberikan gelar Al-Masih kepada Nabi Isa, yaitu dengan pengertian Mesias atau Mesias, pemimpin yang besar yang dijanjikan Tuhan kepada Nabi Musa alaihissalam akan lahir jauh di belakang Nabi Musa seperti tersebut dalam perjanjian lama. Kitab Ulangan FS 18 ayat 18 20 sampai 20, 18 sampai 20.
Adapun kata-kata Kristus berasal dari kata bahasa Latin yang berarti juru selamat atau penebus. Kata-kata Kristus atau Kristen tidak pernah dikenal oleh umat Nabi Isa yang pertama atau Nasrani asli. Timbulnya kata-kata ini setelah munculnya faham Trinitas dalam kalangan penganut Nasrani. Sebutan Kristus atau penebus terhadap diri Isa Al-Masih sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh Saul atau Paulus yang telah merombakkan atau merusakkan ajaran-ajaran Nasrani ini dari dalam. Ya, selanjutnya saya akan menyebutkan contoh-contoh dari upacaranya, hari besar, dan syiar-syiarnya. Yang pertama yaitu upacaranya. 1. Membaptiskan bayi yang baru lahir dengan maksud untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan atau dosa wari dari diri mereka dan untuk memberikan kemampuan berbuat baik pada diri mereka. Nah, kemudian yang kedua, misa suci atau santapan malam ketuhanan. Santapan ini terdiri dari anggur atau arak dan roti kering dengan keyakinan bahwa anggur itu betul-betul menjadi darah Yesus dan roti kering itu akan menjadi tulang dan dagingnya. Kemudian yang ketiga, pengakuan kesalahan yang disertai dengan pengampunan. Upacara ini harus dilakukan berulang kali selama hidup, tetapi semenjak tahun 1215 gereja-gereja Kristen memutuskan bahwa pengakuan tersebut atau kesalahan ini yang mesti hanya cukup 1 kali selama hidup. Kemudian yang keempat, hadirnya pendeta di waktu seseorang akan meninggal dunia untuk menggosok badannya orang yang meninggal dengan minyak pada bagian panca indera dan pada tulang rusuk. Yang kelima, hadirnya pendeta di waktu perkawinannya seseorang. Nah, itu adalah upacara-upacaranya. Kemudian saya akan menjelaskan syiarnya. Yang pertama yaitu baptis. Caranya dengan menyiramkan air ke kening seseorang atau merendamkan salah satu anggota badannya ke dalam air atau memandikan seluruh tubuhnya. Baptis ini dilakukan oleh pendeta yang membaptiskan di atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mereka sebut. 2. Santapan malam ketuhanan. Jamuan malam itu seperti telah disebutkan yaitu roti, anggur yang menurut mereka adalah roti akan menjadi tulang dan daging Yesus, anggur akan menjadi darah. Nah, yang ketiga adalah kesucian salib. Yang ketiga adalah kesucian salib dan memakainya. Salib tiang palang oleh orang-orang Romawi yang menguasai Palestina di zaman purba. Salib dipakai untuk menghukum mati para penjahat dan kaki mereka dipakukan pada tulang dan palang salib itu. Kemudian orang Nasrani memakainya sebagai lambang salib sebagai tanda kesanggupan menderita demi menegakkan keyakinannya. Yang kedua, karena Yesus sendiri menurut mereka, keyakinan mereka, mati disalib demi menebus dosa semua manusia. Nah, yang terakhir saya akan menyebutkan hari-hari besarnya, yaitu hari Natal, yaitu hari lahirnya Nabi Isa tanggal 25 Desember. Yang kedua adalah hari wafatnya Nabi Isa tanggal 31 Maret yang kemarin itu. Yang ketiga adalah Paskah kedua pada tanggal 2 atau 3 April. Menurut kepercayaan orang-orang Kristen bahwa setelah ia meninggal disalib terus dikubur 3 hari kemudian ia bangkit lagi dari kuburnya, karena sesungguhnya ia tidak mati dan sering menampakkan dirinya pada muridnya. Yang keempat adalah Mi'raj Nabi Musa tanggal 11 Mei. Menurut keyakinan orang-orang Kristen, setelah 40 hari lamanya ia bangkit dari kuburnya, lalu ia naik ke langit Mi'raj. Yang kelima adalah hari Pantekosta, yaitu yang ke-50 sesudah Paskah kedua. Nah, itu terima kasih. Sekian dari saya, apabila saya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.